Halo Sobat JTN TV, beberapa waktu terakhir Indonesia kembali diuji banjir dan longsor menerjang banyak wilayah hampir bersamaan. Dari Sumatera, Jawa Timur, Bali hingga Jabodetabek. Ini bukan sekadar bencana musiman, ini benar-benar alarm bagi kita berinteraksi dengan alam. Sumatera. Pulau Sumatera menghadapi bencana parah di akhir November 2025, tepatnya antara 25 sampai 30 November. Ketika hujan ekstrim dan siklon tropis menyebabkan sungai meluap dan lereng longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut data terbaru per 4 Desember 2025, korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera telah mencapai 836 jiwa. Lebih dari 2.600 orang luka-luka dan sekitar 518 orang dinyatakan hilang. Jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai lebih dari 3,3 juta jiwa dan sekitar 1 juta orang harus mengungsi di berbagai titik terdampak. Ribuan rumah rusak, jembatan dan jalan putus, akses komunikasi dan transportasi lumpuh, menjadikan bencana ini sebagai tragedi kemanusiaan dan ekologis terberat di masa dekat ini di Indonesia. Para ahli lingkungan memperingatkan bahwa bencana ini bukan semata karena hujan, melainkan dampak dari kerusakan hutan di hulu sungai, deforestasi, alih fungsi lahan, dan degradasi ekosistem yang membuat resapan air alami hilang. Hingga ketika hujan ekstrim datang, air langsung mengalir deras ke pemukiman tanpa bisa tertahan. Jawa Timur, Malang. Di Pulau Jawa, kasus terbaru terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Hujan deras mengguyur dan pada 2-4 Desember 2025 memicu banjir di banyak titik.
Drainase meluap, permukiman dan jalan terendam, dan banyak warga terpaksa mengungsi. Beberapa rumah dan fasilitas umum tergenang, kendaraan hanyut, serta aktivitas warga lumpuh akibat genangan air dan longsoran kecil. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa bahkan kota menengah seperti Malang bisa terdampak parah ketika curah hujan ekstrim bertemu dengan sistem drainase dan tata ruang yang belum siap menghadapi kondisi ekstrim. Mas Lukman, iki lho di pertigaan. Ini Mas Lukman. Biasanya putar balik lho Mas Lukman. Nang rene Mas Lukman. Itu motor. Pulau Bali. Bali, yang sering dikenal sebagai pulau wisata dan surga tropis, juga tidak luput dari bencana. Selama musim hujan 2025, hujan deras menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah kabupaten atau kota. Banyak rumah dan fasilitas wisata rusak, akses jalan tertutup lumpur dan batu, dan sejumlah warga harus dievakuasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pariwisata tanpa memperhatikan ruang resapan air dan tata kelola lingkungan yang baik membuat wilayah yang tadinya dianggap aman pun menjadi rentan. Jabodetabek dan Jakarta. Ibu kota dan sekitarnya kembali dilanda banjir besar awal 2025
antara 2 sampai 6 Maret akibat meluapnya Sungai Hulu yang berhulu di wilayah Bogor dan sekitarnya, ditambah curah hujan yang tinggi. Banjir ini memaksa lebih dari 90.000 warga mengungsi dan sedikitnya 9 orang tewas. Tak hanya itu, wilayah pesisir Jakarta menghadapi ancaman banjir rob di awal Desember 2025 saat pasang maksimum laut terjadi bersamaan dengan fase bulan atau puncak pasang. Memperpanjang kerentanan kota terhadap bencana air bukan hanya dari hujan, tetapi juga dari laut. Kamis 04 Desember 2025 pada ketinggian 0904 izin melaporkan komandan dari area jalur Marina. Banjir akibat rob terpantau. Banjir paling dalam untuk arus lalin sudah kita tutup di area Spekta, diputerbalikan untuk kendaraannya. Begitu pula di area Dermaga 10 untuk arus lalinnya KR2, KR4 kita puterbalikan. Untuk PGU Marina kita nonaktifkan untuk masuk dan keluarnya. Terpantau tanda silang. Demikian komandan. Mengapa semua ini terjadi? Data dan fakta dari Sumatera, Malang, Bali, dan Jakarta bersama-sama menunjukkan satu pola besar. Bencana besar hari ini bukan hanya soal cuaca, tetapi juga soal bagaimana manusia memperlakukan alam. Deforestasi, alih fungsi lahan, urbanisasi masif tanpa ruang resapan, drainase dan tata kota yang kurang adaptif, serta perubahan iklim yang semakin ekstrim, semuanya berkontribusi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa hanya bereaksi ketika bencana datang. Kita perlu memperbaiki cara kita mengelola lingkungan, restorasi hutan, rehabilitasi daerah tangkapan air, perbaikan tata ruang dan drainase di kawasan perkotaan dan pesisir, serta edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Juga penting kebijakan pengelolaan lahan, izin ekstraktif, dan pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada prinsip kelestarian lingkungan, bukan semata pada ekonomi jangka pendek. Karena ketika alam sudah rusak, hujan deras saja bisa berubah jadi tragedi besar.